Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya dari Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Jadi langsung saja pada hari ini ya, Jumat, sambil nunggu jam perdagangan. Ini saya buat video hari Jumat ya, tanggal 4 ini jam berapa ini? Kalau Witanya ini jam 9.40 ya, ini Wita. Kalau WIB-nya itu jam 8.40 ya, selisih 1 jam. Baik rekan-rekan, jadi kita coba menggunakan ini ya, webnya RTI ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin review ya satu saham yang menjadi favorit para trader, yaitu Friend ya. Friend ini Smartfren Telekom ya. Ini dalam 1 tahun itu minus 44,5% teman-teman ya. Ini saham ini masih aktif ditransaksikan dan ini juga rame ya, liquid ya. Untuk para trader bahkan ada yang nyangkut, ada yang cuan banyak dari saham Friend ini ya. Jadi sekilas coba kita lihat untuk ininya ya, untuk saham Friend-nya. Jadi dari segi cutnya 1 tahun ya, ini minusnya 44% kalau dari 1 tahun ya. Tapi kalau dari 5 tahun harga ini sempat nyentuh ke 351 teman-teman ya. Ini terlihat dari harga 76 ini naik di tahun 2019 itu sempat nyentuh di 351, kemudian turun lagi. Nah di sini biasanya di harga-harga lembah ini, di harga-harga koreksi ini ada beberapa yang tipe trader setengah investor teman-teman ya, trader tapi sayang untuk cut loss. Jadi di sini banyak yang nyangkut ya. Di sini teman-teman bisa lihat dari volumenya ya. Teman-teman bisa lihat dari volumenya. Ini analisa sederhana ya. Jadi kalau mau lebih detailkan lagi nanti terlalu panjang waktunya. Jadi intinya saham Friend ini banyak yang nyangkut di harga-harga atas, mulai dari sini harga 131 sampai dengan harga 240, 250. Di sini banyak saham-saham trader-trader yang nyangkut ya, trader sayang cut loss ya. Gitu. Sampai dengan turun terus dari sini teman-teman. Oke, langsung saja ya kita coba lihat chartnya Friend. Nah, ini chartnya Friend dalam 1 tahun ya. Ini chartnya Friend. Mau gimana ini ya? Jadi ini sahamnya Friend. Kita coba garis teman-teman ya. Dari sini dulu kita garis ke sini teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau mau aman ya, ini sebenarnya belum bisa kalau digaris kayak gini teman-teman ya, belum bisa. Jadi gini, ntar sabar. Nah, dari sini ini ya. Jadi posisi saat ini, nah posisi harga saat ini ya coba kita ini ya, kita
tarik pakai Fibo dari sini harga tertinggi sini. Nah itu begitu teman-teman. Nah jadi saham Pren ini kalau mau masuk ya, kalau mau masuk ini sebenarnya masih riskan saat ini ya. Jadi lebih baik kalau saya sih lebih baik nunggu di daerah sini, daerah 51 ya kalau mau masuk, karena ini belum bisa mencerminkan bahwa saham ini akan breakout. Tapi kalau mau scalping, mau dikit-dikit take profit ya monggo saja, tidak masalah. Karena di sini harga 115 ini juga dibatasi oleh garis Fibo ya, 114 di sini. Jadi masih agak berat ya dari segi teknikal itu kalau saya sih ya. Cuma di sini dari harga ya memang kalau di sini seandainya di sini bagus teman-teman. Kalau harga itu bisa ditutup di angka-angka 95, 97, ini langsung breakout naik itu bagus. Tapi ini sudah breakdown di sini ya. Jadi kalau menurut saya sih masih riskan, tapi bisa saja sih dia naik ke daerah 100, dia mantul ke daerah 100 112 masih bisa. Tapi secara jangka panjang menurut saya ini juga masih akan turun lagi. Entah itu menyentuh ke sini 51 atau 50 di sini. Ya, ini jangka panjang kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena dari segi fundamentalnya pun ya menurut saya masih ini ya terbilang belum terlalu ini gitu. EPS-nya juga masih minus, PER-nya juga masih minus ya, dividennya nggak ada gitu. Memang ya dari segi revenue-nya ya growth, cuman ya ini lihat ini semakin menurun growth-nya ya, semakin menurun gitu. Net profit-nya juga 2019 ini agak naik ya gitu. Jadi kalau mau berekspektasi ya, kalau opini saya sih masih terlalu beresiko untuk saham Pren. Ya prospek ada sih yang bilang wah ke depan saham Pren ini prospeknya bagus. Ke depan itu mau berapa tahun gitu pertanyaannya ya. Jadi kita coba yang realistis. Kalau lebih dari 3 tahun, sementara kita cap saham yang notabene masih belum bisa memberikan gain ya, belum bisa memberikan gain secara fundamental, kalau saya sih lebih baik dibelikan saham-saham yang paling tidak rutin membagikan dividen kalau memang niatnya untuk jangka panjang. Tapi kalau niatnya untuk scalper ya, scalping untuk tiktokan ya monggo-monggo saja, masuk keluar di saham Pren. Karena memang saham Pren ini benar-benar rame ya. Bahkan ada di grup-grup itu yang bilang friend lover gitu ya. Jadi pecinta friend gitu, karena memang dari gerakannya ini nih, dari pola-polanya ini cenderung ini teman-teman, naiknya itu tinggi-tinggi gitu loh ya, naiknya itu tinggi-tinggi. Lihat candlenya ini, hijaunya ini panjang-panjang ini. Nah, jadi ini yang dicari para trader sebenarnya ya, yang dicari para trader. Jadi begitu naik itu dia nggak mempunyai ekor di atas yang panjang-panjang gitu ya, jadi cenderung ekor di atasnya itu cenderung kecil-kecil. Jadi harga itu ditutup nggak terlalu jauh dari harga tertinggi gitu, jadi mudah untuk dilakukan take profit gitu teman-teman ya. Saham Pren itu jadi dari segi fundamentalnya kalau opini saya masih sangat jauh ya, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan gitu ya. Jadi masih banyak kok saham-saham lain yang fundamentalnya bagus. Mungkin Telkom saja yang notabene fundamentalnya kuat ya, harganya juga turun gitu. Apalagi saham-saham yang masih mengekor di belakang gitu loh, bukan leader sektor gitu kan. Jadi Telkom saja yang mungkin menjadi leader dalam sektornya itu
saat ini juga melakukan mendapatkan tekanan yang sangat berat gitu ya. Jadi harapannya bagi teman-teman yang pemula khususnya yang sekiranya modalnya juga masih pas-pasan ya sebaiknya cari saham-saham yang mempunyai atau bisa mendapatkan dividen rutin dalam setiap tahun. Jadi paling enggak kalaupun ada penurunan harga saham ya, itu kita masih dapat yield dari dividennya gitu. Itu kalau niatnya untuk nabung saham. Kalau nabung saham model-model kayak gini yang enggak dapat dividen terus dari EPS-nya saja minus, gimana? Kan nggak nyambung gitu ya. Jadi walaupun memang di pasar saham itu serba mungkin, tapi logikanya ya gitu teman-teman. Harapannya lebih realistis gitu ya. Mana ada yang sesuatu yang nggak bernilai harganya mahal gitu ya. Jadi untuk jangka panjang di atas 3 tahun atau 4 tahun sebaiknya ya silahkan dievaluasi kembali gitu ya. Jadi dari chartnya untuk saham Smart Friend Telekom ini masih agak berat ya. Bisa dia naik tapi dia harus melewati dulu 114. Di sini ada garis support. Dan kalau mau break lagi dia harus melewati garis hijau ini teman-teman, trendline ini. Ya, trendline ini dia harus dilewati ini dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang mau masuk ya tunggu aja di sini. Atau kalau teman-teman mau AVG down sudah punya barang tadi nyangkut di daerah-daerah sini ya, daerah-daerah sini ya, di daerah-daerah sini biasanya gini. Orang itu masuknya kalau sudah ada ini teman-teman. Ada pergerakan flat gitu ya, dari downtrend gerak flat gitu. Ini rata-rata contoh ya, saya ambil contoh. Saya ambil contoh di sini di tanggal ini. Di tanggal berapa ini? Mana ya tanggalnya ya? Oh ini. Di tanggal 15 bulan 8 2019, teman-teman bisa cek di sana banyak sekali yang beli saham ya, yang akumulasi. Kenapa demikian? Karena harga dari downtrend ini sudah terjadi flat atau pergerakan sideways. Harapannya biasanya memang ya begitu ada goyangan naik ya, goyangan naik dengan power yang ini, lihat kursor saya, dengan power yang lebih tinggi kayak gini, breakout kayak gini, biasanya memang cenderung akan naik, tapi ternyata ini turun. Makanya ada dua skenario, ada yang cut loss, ada yang kejebak atau nyangkut gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau naik kayak gini ya kembali lagi, ada yang sudah take profit, ada yang belum gitu, dan ternyata harga turun terus gitu. Biasanya teman-teman trader dan sebagainya itu atau swing itu masuknya di kayak gini, di saat ada misalkan di sini ya di tanggal 24 bulan 7 2020 ini pasti banyak yang masuk karena ekspektasinya tinggi. Kenapa? Karena ini breakout dari sideways gitu. Itu yang telah disepakati oleh para trader gitu ya. Nah, ternyata ini koreksi dulu di sini, koreksi dulu. Nah, ini kalau dia nggak mampu nembus garis hijau ini, dia pasti akan turun lagi ya. Kalau nggak mampu loh ya, tapi kalau ini mampu jebol ke atas ya dia akan naik terus gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Jadi itu analisa atau opini Smart Friend Telekom dari saya ya, dari Serba Inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dukung terus channel saya ya dengan cara subscribe, like, dan share ya. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait bursa saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.